Pemirsa, Polda Jawa Tengah bergerak mengusut misteri kematian Dr. Aulia Risma Lestari setelah pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi. Melengkapi laporan itu, pihak keluarga disebut menyertakan sejumlah barang bukti. Polisi kemudian juga telah memeriksa beberapa saksi dan akankah teka-teki kasus Dr. Aulia segera terjawab? Selengkapnya dalam Benang Merah Laporan Keluarga Berbuah Pidana. Misteri kematian Dr. Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Lebih dari 3 pekan usai Dr. Aulia ditemukan meninggal, pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah pada Rabu 4 September 2024. Mereka membekali diri dengan sederet bukti dugaan perundungan yang dilakukan oleh senior Dr. Aulia. Bukti-bukti itu diantaranya berupa ancaman, intimidasi, hingga pemerasan kepada Dr. Aulia selama proses pendidikan. Ya kan, ada intimidasi, ada pengancaman, yang mana bukti-buktinya semua sudah kita kasih ke pihak Polda Jateng, gitu kan. Untuk selanjutnya biar ini berproses, kita kawal bersama karena ini harus tuntas. Jangan sampai ada korban-korban yang lain karena sudah ada indikasi ada korban-korban yang tidak berani mengaku. Sebelum membuat laporan ke pihak kepolisian, sejak tahun 2022, Dr. Aulia disebut telah menyampaikan keluhannya melalui ibunya ke pihak kampus, namun tidak mendapat tanggapan serius. Salah satu keluhannya yakni proses pendidikan yang dirasa terlalu panjang dan disebut-sebut berlangsung hampir setiap hari. Korban almarhumah ini juga dalam menjalankan pendidikannya mendapatkan waktu pendidikan yang tidak lazim. Setiap hari itu dia harus bekerja atau menjalankan proses pendidikannya dari mulai jam 3 pagi sampai dengan jam setengah 2 malam. Itu setiap hari hingga drop, dan dari keluarga sudah memberitahu kepada kepala prodi, ya kan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik hingga terjadilah hal yang tidak kita inginkan ini. Polisi kemudian bergegas mengusut. Setidaknya sudah 11 orang diperiksa tim penyidik Ditreskrimum Polda Jateng sebagai saksi, termasuk keluarga korban, rekan dokter seangkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan. Adanya laporan polisi ini sebagai dasar kita untuk melakukan penyelidikan, dan diharapkan data-data yang diberikan oleh pelapor itu dapat mendukung kita untuk mengawali proses penyelidikan ini lebih intensif. Dan prinsipnya secara garis besar, Ibunda membawa data-data awal ya untuk sebagai bahan seperti dokumen-dokumen, kemudian screenshot dari percakapan di WA, kemudian ada invoice dari pemesanan hotel dan sebagainya. Nah, ini sebagai dasar kita untuk berpijak mengawali dari langkah penyelidikan. Para peserta program dokter spesialis kami di Angkatan 2022 Juli telah memenuhi panggilan Polda. Untuk diketahui juga bahwa pada tanggal 19 atau 20 Agustus 2022, para peserta PPDS Angkatan 22 ini juga telah diperiksa oleh Polrestabes Semarang. Jadi yang ingin kami sampaikan, komitmen kami penuh dan kami lega sekarang sudah sampai ke ranah hukum. Kenapa demikian? Agar tidak setiap hari Universitas Diponegoro, dalam hal ini Fakultas Kedokteran, terus di-framing, terus diletakkan pada posisi yang telah dihukum oleh opini publik. Kabar beredar,
Pasal yang kemungkinan disangkakan terhadap senior PPDS Anestesi Undip kala Dr. Aulia menjadi dokter residen di RSUP Karyadi, yakni pasal 310, 311, 355, dan 368 KUHP. Secara garis besar, pasal-pasal itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan berat atau perbuatan yang mengakibatkan kematian dan pemerasan. Merespons hal itu, pihak kampus mengaku telah menyerahkan informasi lengkap yang diminta pihak berwenang. Terkait apa yang disangkakan, kami mendapat info dari peserta PPDS kami pasalnya 310, 311, 335, dan 368. Saya bukan ahli hukum, saya tidak akan mengomentari ranah hukum, dan saya akan menyampaikan bahwa seluruh informasi yang diminta kepolisian telah kami sampaikan dan kami telah mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan harus kami lakukan terkait hal tersebut. Meski telah menghimpun keterangan sejumlah saksi, namun polisi butuh waktu untuk keperluan penyelidikan sebab melibatkan sejumlah pihak. Di samping itu, polisi juga harus memastikan dan memperoleh keyakinan penuh perihal bukti-bukti yang sudah terkumpul sebelum mengerucut ke penetapan tersangka. Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kita harus buktikan dulu dari laporan tersebut, harus kita buktikan dan kita yakini bahwa barang bukti atau alat bukti nanti yang kita dapatkan bisa mengarah ke tersangka. Kita harus hati-hati sekali dalam kegiatan penyelidikan ini. Karena kita harus betul-betul prosedural dan kompetensi kita betul-betul harus meyakini pembuktian. Sementara, menyikapi dinamika kasus ini, pihak Universitas Diponegoro kini memilih menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang justru berpotensi memperkeruh keadaan. Mereka meyakini pihak berwajib bekerja secara profesional dan objektif.